Nah, dari hari ini kita akan belajar materi yang baru. Ya, kita akan belajar materi yang baru. Masih tentang tuas, tapi hari ini kita belajar tentang apa ini? Bidang. Pernah tidak kamu saat berjalan ke sekolah tadi, kamu melewati jalan-jalan menanjak, kemudian kamu merasa lelah tidak? Warga rumah ya tidak? Ya, Bu. Nah, saat diangkut menggunakan tangan, berat tidak? Berat. Nah, supaya tidak berat, caranya bagaimana biasanya? Dorong kaki. Pakai papan. Pakai papan. Kemudian jadi di antara mobil pickup dengan tanah diberi papan mini. Kemudian itu didorong ke atas. Berat tidak kalau seperti itu? Tidak. Berat. Sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, kita mau senam kokonat dulu. Semuanya berdiri. Apa tujuan pembelajaran kita? Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu kalian mampu menjelaskan tentang pengertian bidang diri dengan benar. Jadi bidang diri itu apa? Kalian mampu menjelaskan itu dengan benar. Yang kedua, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, lalu kalian bisa menghitung keuntungan mekanisnya. Berapa keuntungan mekanisnya? Lalu yang ketiga, kalian bisa menganalisis penggunaan bidang diri dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian yang akan ibu ambil pada pembelajaran ini, yang pertama itu ada penilaian apa? Keterampilan. Nanti penilaian keterampilannya itu pada saat kalian berdiskusi. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan kerjakan. Dan yang terakhir sih sikap. Jadi semuanya aktif saat diskusi. Baik, jelas? Jelas semuanya? Sebelum kita memulai, Ibu akan memberikan kalian ini namanya soal pretest. Kalian kerjakan dengan baik. Jelas ini? Jelas. Mengerti? Mengerti. Semua sudah mengerjakan? Sudah. Soalnya susah atau tidak? Susah. Susah dikerjakan. Iya, karena kita belum belajar. Hanya belajar dengan teliti supaya nanti di post testnya nanti kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Sekarang silakan kalian duduk membentuk kelompok. Sudah ya?
permasalahan ini. Ada apa di situ? Ada apa? Ada dua jalan. Apa yang bisa jelaskan perbedaan dari dua jalan ini? Sela. Jalan yang pertama ibu jalan yang berkelok-kelok, lalu jalan yang kedua jalan yang nganda. Jalan yang kamu diskusikan dalam kelompok kamu. Apa masalahnya dari dua jalan ini? Masalah apa yang kamu temukan? Baik, sudah? Semua sudah merumuskan masalah? Sudah. Baik, siapa yang mau memberikan contoh? Kami, Bu. Oke, Ibu beri dua kesempatan untuk dua kelompok saja. Yang pertama kelompok satu. Yang lain. Apakah perbedaan gaya yang diberikan mobil pada jalan yang berbelok dan jalan yang menanjak? Sekarang kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, silakan. Apakah gaya yang diberikan mobil pada jalan menanjak lebih besar daripada jalan berbelok? Baik. Kamu sudah menemukan masalah dalam kelompok itu. Sekarang siapa yang mau memberikan hipotesis? Oke. Gaya yang diberikan mobil pada jalan menanjak lebih besar daripada gaya jalan berbelok. Supaya hipotesis ini dapat teruji kebenarannya, maka mari kita melakukan penyelidikan. Buka KPD kalian. Yang penyelidikan. Sekarang lihat berapa gayanya? Berapa gaya dari gaya ini? Kalau kita lihat dengan model seperti ini. Sudah selesai gaya ini? Berapa gaya di sini? Tarik ini, tarik. Berapa gaya di sini? Sekarang ukur berapa panjang ini? Dibuat lebih baik. Jadi ketinggiannya diubah baik seperti pada KPD. Dengar itu? Diubah. Berapa ini? Kalau di sini satu, kasih berapa? Berapa orang? Semua ada di sini. Bukan. Sekarang kalian siapkan tinggi. Sekarang kamu buat lebih curam lagi, lebih langsung. Sekarang lihat berapa dia punya gaya? 0,5. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oke, sekarang tulis lagi. Di bawah yang kembali. Sekarang ukur ini berapa tinggi ini? Tidak, ukur tinggi. Tidak tinggi ya tadi. Baik, semua tabel ini sudah dilengkapi? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang adakah yang sudah siap untuk melakukan presentasi kelompok? Siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Noya Bila Kurnia Cipali. Pada saudara Noya dipersilakan maju dan bicara. Dari percobaan kami mendapatkan kesimpulan bahwa bidang miring merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang dapat membantu manusia berbentuk bidang naskah yang dimiringkan. Semakin tinggi ketinggian bidang miring, semakin besar pula gaya yang diberikan. Begitu saja. Oke, silakan. Mengapa di jalan yang menanjak lebih besar gayanya daripada di jalan yang berkelok? Oke, pertanyaannya, mengapa gaya pada jalan menanjak itu lebih besar? Ya, tadi pada pertanyaan dari kelompok 3.
yang menjawab bahwa bidang miring adalah bidang yang membahayakan. Jadi semuanya sekarang kita sudah tahu bahwa bidang miring adalah bidang yang posisinya miring. Dibuat miring untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga tidak heran kalau jalan yang di daerah gunungan atau di daerah kita ini jalan-jalan dibuat berkelok supaya gayanya semakin kecil. Bayangkan kalau misalnya jalan itu dibuat terjal, maka gaya akan semakin besar karena energi yang digunakan semakin besar. Paham sudah? Paham. Oke, sekarang ibu minta satu orang, siapa yang mau mengerjakan soal evaluasi? Oke, maju silakan. Nah, di sini ketinggian simbolnya satuannya berapa nilainya? 1,2. Baik. Kemudian di sini ia menggunakan bidang miring sepanjang 2,5 meter. Simbolnya apa? S. Satuannya baik. Kemudian yang terakhir, benda besarnya berapa? 200 ton. Kita F sama dengan V per F sama dengan S per A. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai F-nya yaitu 100 Newton. Baik. Dari semua kegiatan kita pada hari ini, siapa yang mau memberi kesimpulan tentang bidang miring? Saya, Bu. Oke, Shena, silakan. Kesimpulannya adalah bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang mempermudah pekerjaan manusia. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar pula gaya yang diberikan. Oke, baik. Tepuk tangan. Baik ya. Jadi yang pertama, bidang miring ini adalah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dia bisa? Nah, yang kedua, semakin rendah ketinggian bidang miring, kalau bidang miringnya semakin rendah, maka gaya yang diberikan juga semakin kecil. Paham semua? Paham. Ada yang belum paham? Semua mengerti? Sekarang refleksi. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Hari ini yang kami pelajari adalah materi bidang miring, bahwa bidang miring digunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari dengan memperkecil gaya. Ya, jelas semua. Akhir pelajaran ibu akan memberikan proses. Oke, baik. Semua sudah mengerjakan proses? Sudah. Oke, silakan satu orang menunjukkan. Oke. Ya, baik. Sebelum kita doa penutup, mari kita tepuk tangan untuk kita semua.